Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Yesus Tuhan kita, Yesus Raja kita, Dia yang termulia di bumi dan di surga. Oh, haleluya, haleluya. Kami datang Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau tinggikan Tuhan, karena Tuhan yang layak dipuji, karena Tuhan yang layak diagungkan. Kami mau berbuat bakti bagimu Tuhan, biar segala pujian, segala hormat, segala keagungan kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Karena Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Amin. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Yesus Tuhanku, Rajaku, Yesus yang termulia di bumi dan di surga. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Yesus Tuhanku, Rajaku, Yesus yang termulia di bumi dan di surga. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah
ku puji, ku muliakan namamu. Kami menyembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, mari kita sama-sama berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kau Allah kami, Kau Tuhan kami, Allah yang kami tinggikan, kami agungkan. Kami percaya sore hari ini Kau siap turun mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu, mengutarakan isi hati-Mu untuk jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami, pakai kami, layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan masih di kesempatan untuk kita sama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada sore hari ini saya akan beri judul tentang kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar tentang kesetiaan, kesetiaan adalah sikap yang diinginkan oleh Allah dari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, Allah mau supaya kita yang percaya kepada Tuhan tetap setia sampai akhir zaman. Saudara, pembacaan firman Tuhan saya ambil dari kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dari pembacaan kita ini, kita merenungkan, dikatakan dalam Amsal, banyak sehari-hari kita menemukan orang yang selalu berbuat baik. Biarpun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita rindu untuk selalu berbuat baik. Berbuat kepada siapa? Kepada semua orang. Alkitab mengajarkan kalau kita ingin berbuat baik, berbuatlah baik kepada saudara-saudara seiman kita. Tetapi di akhir-akhir ini, zaman akhir ini, Allah rindukan berbuat baik kepada semua orang. Biarpun orang di dalam Tuhan, di luar Tuhan, lakukanlah selalu berbuat baik. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, sering kita menyangka berbuat baik itu satu perbuatan yang tidak baik. Mengapa saya kata satu perbuatan yang tidak baik? Mau berbuat baik, ada embel-embelnya kata orang Jawa. Akhir-akhirnya ingin dipuji. Akhir-akhirnya ingin disanjung. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita bukan berbuat baik untuk disanjung, untuk dipuji. Tetapi firman Tuhan mengatakan, senantiasalah selalu berbuat baik. Bapak Ibu, kalau kita ingin berbuat baik, memang Yesus mengajarkan kepada kita, Yesus senantiasa selalu berbuat baik. Kita diciptakan dalam Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tetapi sore hari ini saya bukan menerangkan tentang perbuatan baik, tetapi saya menerangkan tentang kesetiaan. Amsal 20 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amsal satu ungkapan hati mengatakan,
Tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Itu ungkapan hati, pertanyaan hati. Apakah Bapak Ibu menemukan orang yang setia? Alkitab mengajarkan kalau engkau ingin setia, setialah sampai akhir zaman. Dalam hal apa, saudara? Dalam perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, sore hari ini, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita setia sampai akhir zaman. Apapun yang terjadi, tantangan apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, tetaplah engkau setia sampai akhir zaman. Mungkin saudara mengatakan, saat ini aku punya masalah, aku punya problem, masalahku gak diselesaikan, masalahku terus dan terus. Tetapi Allah inginkan, tetaplah engkau setia. Masalah apapun yang sedang kau hadapi, problema apapun yang sedang kau hadapi, tetaplah engkau setia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya membaca dalam sebuah kamus bahasa Indonesia, kata kesetiaan itu berasal dari kata setia. Dalam kamus bahasa Indonesia diartikan berpegang teguh pada janji atau pendirian, patuh, taat, tetap, dan teguh hati. Jadi orang yang setia adalah sikap mental atau karakter seorang yang percaya Tuhan, harus memiliki sifat yang berpegang teguh. Jadi orang yang setia, sebagai kita orang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki sikap mental atau karakter mental yang senantiasa berpegang teguh atau taat pada janji-janji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita harus setia dalam hal satu, melayani Tuhan. Kita harus setia dalam apa? Dalam suami istri, ya. Kita sebagai suami harus setia sama istri. Kita sebagai istri harus setia sama suami. Hal ini penting, saudara, di akhir zaman ini. Banyak akhir zaman ini orang yang sering konseling, kebanyakan orang yang konseling bicara tentang kesetiaan. Banyak ibu-ibu ya konseling kepada hamba Tuhan, aku ditinggal, suamiku gak setia lagi sama aku. Ada lagi suami juga seperti itu, istrinya juga meninggalkan. Kebanyakan biasanya suami yang sering meninggalkan istri. Tetapi zaman sekarang ini bukan suami saja yang meninggalkan istri. Tidak setia, istri yang tidak setia, suami yang tidak setia. Tapi kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, jangan kita melakukan hal seperti itu. Tetaplah engkau setia. Dalam pelayanan tetap setia, apapun yang ditugaskan, apapun yang dikerjakan, tetap kita melayani. Dalam rumah tangga tetaplah kita setia. Sama istri, sebagai istri setia kepada suami, sebagai suami setia sama istri. Saya pernah membaca anjing yang setia, saudara. Namanya Haji, seekor anjing yang dipelihara oleh seorang profesor Hidisaburo, ya, Uno. Ia mengajar ilmu pertanian di Universitas Kekaisaran Tokyo. Setiap hari ketika Profesor Aino itu berangkat bekerja, Haji ini, ya, banyak cerita ini sudah sering diceritakan. Selalu mengantar kepergiannya seorang profesor ini. Petang hari, profesor pulang dijemput, saudara, di stasiun. Satu ketika pada tanggal 21 Mei tahun 1925, profesor itu pada waktu sedang mengajar di kampus, mendadak kena serangan jantung. Gangguan, akhirnya meninggallah dia. Tetapi sebagai teman Haji, seorang anjing tadi, setiap sore, setiap malam menunggu di stasiun itu. Sampai berapa tahun dia tunggu? 10 tahun dia tunggu, tapi tidak menemukannya. Jadilah, saudara, kesetiaan. Ini saya bukan contoh saudara seperti anjing, tidak. Tetapi kita melihat karakter
Orang yang setia itu adalah orang yang mau berkorban. Dia mau berkorban, menunggu dengan kesetiaannya. Jadi sekarang ini kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, tetaplah kita setia. Apapun yang terjadi, tetaplah kita setia. Saudara, tantangan apapun yang terjadi, tetap kita setia menanti kedatangannya Tuhan. Setia melayani Tuhan, saya yakin dan saya percaya orang yang setia pasti orang itu akan merasakan janji-janji Tuhan. Amin. Siapa yang tidak merasakan janji Tuhan? Saya yakin jemaat Tuhan merasakan janji Tuhan. Banyak janji Tuhan itu. Orang yang setia pasti orang itu akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mengapa saya katakan orang yang setia itu mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan? Dikatakan dalam Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang percaya, orang yang setia akan mendapatkan banyak-banyak berkat. Jadi, dalam hal apapun kita setia sebagai anak Tuhan dalam pelayanan, dalam rumah tangga semuanya, saya yakin Amsal 28 ayat yang ke-20, saudara akan diberkati Tuhan. Inilah janji Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh setia sama Tuhan, berkat itu akan mengejar saudara dan berkat itu akan mengelilingi saudara. Tetaplah engkau setia apapun yang terjadi. Mungkin sudah mengatakan, aku kok melayani Tuhan kok bidang gini tok. Ya, aku rindu dulu melayani sing tinggi-tinggi. Waduh, dengan layani. Firman Tuhan, kalau engkau setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Lakukan setia dengan hal yang kecil, pasti Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Kuncinya, tetap setia, pasti berkat Tuhan akan datang. Amin. Saudara harus diberkati? Pasti semua ingin diberkati Tuhan. Yang Tuhan mau, tetaplah engkau setia. Saudaraku, orang setia yang kedua, dikatakan orang yang setia dapat mendengar suara Allah. Orang yang setia dengan Tuhan, karena apa? Dia mendengar suara Allah, dapat mendengar suara Allah. Dengan kata lain, orang yang setia dengan Tuhan, Tuhan selalu mendampinginya dan Tuhan selalu berbicara kepadanya. Saudaraku yang saya kasih, kalau saudara membaca dalam kitab Bilangan 12, orang yang setia dekat dengan Tuhan, Tuhan selalu berbicara. Apapun Tuhan pasti memberitahukan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam suasana seperti ini, COVID seperti ini, Allah mau di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kehidupan kita sebagai orang yang setia bukan saja diberkati Tuhan. Kita sebagai orang percaya kepada bukan saja kita mendapatkan berkat Tuhan, tetapi kita orang yang setia yang dekat dengan Tuhan. Tuhan selalu berbicara kepada saudara. Apapun yang akan terjadi, Tuhan pasti memberitahukannya. Surat kabar, televisi, elektronik, cetak, semuanya dia mengatakan akan terjadi gempa yang dahsyat. Ya. Tetapi kita percaya sama Tuhan. Mau ada kejadian apapun, kalau kita setia sama Tuhan, hidupnya melekat dengan Tuhan, saya yakin apapun yang akan terjadi dalam dunia ini, pasti kita sebagai orang yang setia kepada Tuhan, pasti diberitahu. Kejadian apapun yang akan terjadi, kita akan diberitahu. Dan kita akan mendapatkan keselamatan. Orang yang setia, bukan saja Tuhan berbicara, tetapi Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Yang penting dalam kehidupan kita, tetaplah kita setia sama Tuhan. Ya, saudaraku, yang ketiga, orang yang setia akan masuk dalam kebahagiaan tuannya. Itu dalam Injil Matius 25 ayat 21.
mengerti apa yang ada di dalam Tuhannya. Kalau Tuhannya bisa merasakan sukacita, orang yang setia juga akan merasakan sukacita. Orang yang setia dekat dengan Tuhannya merasakan damai, dan orang yang setia dekat dengan Tuhannya dia akan juga merasakan damai. Apa yang di kebahagiaan Tuhannya juga kita akan rasakan, saudara. Itulah yang Allah mau dalam kehidupan kita. Jadi kesetiaan itu penting dalam hidup kita di akhir zaman ini. Jangan sampai kita tidak setia. Ya, tengah perjalanan, pertama kita setia, tengah perjalanan tidak setia, bahkan meninggalkan Tuhan. Allah tidak mau hal seperti itu. Allah mau supaya kita tetap setia. Seperti apa? Tuhan katakan, orang setia seperti Sadrak, Mesak, Abednego, gitu. Sekalipun memasuki dapur api, gitu. Sekalipun memasuki dapur api, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak mau, saudara, apapun yang disuruh oleh, dia bukan tidak mau, tetapi dia tetap setia, saudaraku. Daniel juga mengalami orang yang setia. Walaupun dia memasuki gua singa, ya, suruh menyembah berhala, tapi Daniel tidak mau, tetap setia dia menyembah kepada Allah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tetaplah setia seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Daniel. Apapun yang akan terjadi dalam dunia ini, Allah mau dalam kehidupan kita. Tetaplah engkau setia. Apa yang menjadi penyebabnya Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel setia kepada Tuhan? Karena di dalam diri Daniel ada roh Allah yang ada dalam dirinya. Ada roh Tuhan yang ada dalam dirinya. Kita sebagai anak Tuhan, kalau kita ingin setia, mintalah roh yang daripada Tuhan. Roh apa? Roh Tuhan, Roh Kudus. Itu yang membuat hidup kita setia. Karena kesetiaan adalah buah-buah roh. Saudaraku, hanya melalui roh Allah saja kita bisa setia, kita bisa mampu. Saudaraku, dan saat sore hari ini Allah mau, kalau saat ini kau sedang rasanya bimbang, kurang setia sama Tuhan, mari saya ajak saudara untuk tetap setia sama Tuhan. Dengan cara bagaimana? Mintalah kekuatan oleh Roh Kudus supaya kita tetap setia sampai akhir zaman. Saudara, setia sampai akhir zaman. Kalau kita setia sampai akhir zaman, janji Tuhan pasti diberikan kepada kita. Kita akan diberkati oleh Tuhan, kita akan dilindungi oleh Tuhan, dan Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Karena apa? Karena kita sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, sore hari ini mungkin sudah mengatakan, saya sudah jauh, kurang setia lagi. Selama COVID ini Tuhan, saya sudah jauh dengan Tuhan. Mulai bulan Maret sampai bulan 10 ini, saya dulu sebelum ada COVID, saya itu suka sembahyang, suka bersekutu dengan Tuhan. Sampai COVID ini kesetiaanku sudah hilang, jauh, tidak mau lagi aku sembahyang. Karena apa? Nggak ono ibadah lagi, cuma ibadahnya melalui siaran televisi, streaming ini, YouTube ini, gitu. Akhirnya saya malas, saya kepingin ibadah. Akhirnya saya kurang setia. Tapi sekarang ini Tuhan ingatkan kepada kita, kembali kepada Tuhan. Sebelum kita terjerumus lebih dalam lagi, kembali kepada Tuhan. Tetap kembali kepada Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan. Saya yakin dan saya percaya kesetiaan itu pasti akan engkau dapatkan. Amin. Ya, saudara, Mazmur 138 ayat yang pertama dikatakan begini. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, kita harus tetap setia untuk menyembah Tuhan. Mazmur 138 ayat yang pertama. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tetaplah kita setia
dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi orang setia pasti dia akan merasakan kekuasaan Allah. Saya ingat dalam Mazmur 101 ayat yang ke-6. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Jadi apa saudara? Orang yang setia, mata Tuhan tertuju kepada kita. Ya, kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, dimanapun kita ada diawasi oleh Tuhan. Saat kita susah, saat kita sakit, saat kita dalam kekurangan, mata Tuhan tertuju. Kalau sudah tertuju, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tetapi Tuhan siap untuk menolong kita. Amin. Amin. Mau ditolong Tuhan? Setialah kepada Tuhan. Saudaraku, orang yang setia pasti dia akan merasakan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Jadi kesimpulan firman Tuhan sore hari ini, Allah inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, situasi kondisi apapun, tetaplah engkau setia. Kalau engkau setia, pasti engkau akan diberkati Tuhan. Kau akan merasakan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai saudara sampai kesudahan zaman. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sore hari ini sudah kami dengar. Kami diajarkan untuk memiliki kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami jadi berkat, supaya hidup kami memuliakan Tuhan, dan kami boleh mendapatkan apa yang Tuhan janjikan bagi kami. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hidup beliau menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam pelayanan dimanapun berada, Tuhan memberkati. Bagi setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya firman Tuhan ini sudah menjadi jawaban, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Hamba berdoa kiranya Engkau campur tangan dan menolong apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, yang mereka alami hari-hari ini, dan mungkin itu menguji kesetiaan mereka. Kiranya Tuhan Kau menolong, Kau campur tangan, Kau tetap memberi keteguhan iman, tetap berpengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sungguh kami mengucap syukur. Berkati gereja kami, berkati pelayanan di tempat ini, terus tambahkan bilangan-bilangan jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati semua rekan-rekan sudah mempersiapkan ibadah online ini. Terpujilah nama-Mu. Sekarang kami sehati berdoa bagi bangsa dan negara kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan, supaya bangsa kami mendapat campur tangan dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah persoalan yang terjadi di tengah bangsa ini. Khususnya buat pandemi yang sekarang melanda di tengah bangsa kami, bahkan di seluruh dunia. Kami minta belas kasihan Tuhan, karena Tuhan campur tangan, Tuhan menolong supaya pandemi ini cepat berakhir. Kami berdoa buat pemerintah kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh aparatur negara, aparat keamanan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap memberikan hikmat, akal budi, roh takut akan Tuhan, supaya terus dapat mengatur, mengelola bangsa kami dengan bijaksana, dengan hikmat dan tuntunan dari Tuhan, supaya bangsa kami tetap mendapat kemurahan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami rindu nama-Mu tetap dipermuliakan di tengah-tengah bangsa ini. Ada banyak orang yang datang kepadamu menyembah Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur selesai ibadah ini. Kami berpisah satu dengan yang lain. Kami akan terima berkat Tuhan, itu sebabnya kami membuka hati. Dengan iman kami akan terima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, biar turun dan tinggal atas hidup kita berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, diberkati. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa pada ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.